Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Saya berharap kita semua dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang tetap sama kuasanya kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tetaplah setia, tetaplah konsisten mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Percayalah, Dia selalu ada, Dia selalu hadir untuk kita semua. Bagi setiap orang yang senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak mau bergeser dari keyakinannya terhadap kasih Tuhan yang tetap ada dan tidak akan pernah berubah sekalipun bumi ini bergoncang. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 dimulai. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubarikku merana karena rindu. Oh haleluya. Kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa saya harus katakan demikian? Seringkali pemahaman saya lebih besar persoalannya dibanding dengan orang yang ada di sekitar saya. Saya lebih tertekan dibanding dengan orang-orang yang ada di dekat saya. Ternyata hari ini saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Kisah Ayub adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Perjalanan iman maksud saya. Perjalanan hidup Ayub benar-benar Alkitab sendiri menyaksikan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Allah, berusaha hidup jujur, luar biasa. Itu yang disaksikan oleh Tuhan sendiri. Sampai-sampai iblis pun mengintervensi kesalehan, kejujuran, rasa takut akan Tuhannya Ayub. Itu sebabnya Tuhan menyaksikan kepada kita hari ini, apabila kita tetap dekat dengan Tuhan, maka solusi Tuhan selalu ada untuk kita. Kenapa Ayub mengatakan ini? Kita lihat bersama-sama dimulai dari ayat yang ke-8. Jalanku ditutupnya. Oh, haleluya. Jalanku ditutupnya dengan tembok. Seringkali kalau orang yang menghalang-halangi kita, ada saja orang yang bisa menolong kita. Ketika kita memiliki tetangga yang tidak baik, saya bisa pastikan tidak semua tetangga kita tidak baik. Tetap ada tetangga yang pasti baik untuk kita. Intinya jadi penghiburan bagi kita. Artinya apa? Di sisi lain seolah-olah terhambat, tapi di sisi lain tetap ada jalan keluar. Namun apa yang dialami penulis ini sangat berbeda sekali. Yang menghambat dia bukan tetangga, yang menghambat dia bukan kakaknya, abangnya, saudaranya, atau orang tuanya. Tapi lihat, penulis ini berkata, justru yang menghambat dia adalah Tuhan itu sendiri. Oh haleluya.
seringkali kita menghadapi suasana yang seolah-olah tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Kita sudah angkat tangan, tidak ada yang menolong. Kita sudah berteriak, tidak ada yang menjawab kita. Tapi lihat, Ayub memberikan pelajaran penting bagi saya hari ini adalah, kalaupun kita sedang mengalami kondisi seperti ini, belajarlah dari Ayub ini. Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Intinya Ayub sedang mengajarkan saya, Tuhan tahu yang terbaik bagi saya, sebab Dia bukan Allah yang mati. Allah bukan buatan tangan manusia yang dipoles sedemikian rupa sehingga seolah-olah kelihatan berwibawa, kelihatan memiliki karisma, sehingga kadang-kadang diagungkan secara berlebihan, padahal hasil buatan manusia. Ayat firman Allah berkata semua lengkap, tapi tidak bisa bersuara, tidak bisa bergerak. Itulah Allah buatan manusia. Itu pun banyak orang yang meyakini itu. Tetapi Allah yang dimaksud oleh penulis ini tidak hanya Allah yang sifatnya memiliki karisma, memiliki wibawa, tapi penulis ini berkata Allah itu hidup. Haleluya. Ketika kita bicara tentang Allah itu hidup, berarti Dia ada di sekitar kita. Dia ada di sekitar persoalan. Dia ada di sekitar masalah kita. Dia ada di sekitar tekanan hidup kita. Dia hanya ingin rindukan kepada kita bagaimana kita tetap konsisten, bagaimana kita tetap berharap kepada Dia, bagaimana kita tetap memiliki komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan mengucap syukurlah. Ini luar biasa pesan Tuhan hari ini, khususnya untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Seberat-beratnya masalah, seberat-beratnya tekanan yang sedang kita alami di lingkungan pekerjaan kita, ada teman yang sedang menyakiti kita, ingatlah, tetap ada Tuhan pemberi solusi bagi kita. Namun penulis mengalami satu kondisi, tidak ada orang yang bisa mampu menjalani ini, karena yang melakukan itu adalah Allah penebus. Tapi luar biasanya dia berkata, sekalipun jalannya ditutup sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap, dia tetap berkata, penebusku hidup. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah tutup mata dengan kita. Tuhan tidak bisa mendengar jeritan kita. Ketika kita sedang mengalami penyakit yang luar biasa, dokter tidak sanggup memastikan kesembuhan kita. Tapi belajar dari firman Allah, penebusku hidup. Artinya adalah Dia berdaulat, Dia selalu beraktivitas, Dia selalu bermanifestasi untuk setiap persoalan kita. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Lihat,
Penulis bilang, dia bagaikan pohon yang seolah-olah dicabut oleh Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan yang cabut. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Saking buruk rupanya, saking sakitnya Ayub mengalami sakit penyakit. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Napasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Artinya dari semua arah Ayub mengalami kondisi tertekan yang luar biasa. Tetapi luar biasa Ayub berkata, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hiduplah selalu dalam pengharapan kepada Tuhan. Hiduplah selalu dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan. Dengan demikian, persoalan, masalah bersama Yesus lakukan perkara besar. Ketika kita sedang mengalami tekanan apapun itu, kembali kepada kitab Ayub pasal 19 ini. Percayalah, dia tetap ada di pihak kita. Yesus Tuhan, dia tetap ada di pihak kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah meragukan dia. Karena kita tetap mengakui dia. Dia ada untuk kita. Dia ada untuk orang yang tidak bergeser keyakinannya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.